Saya Denisa Agustin Fadila dengan NIM 2003173. Kali ini, saya akan membahas tentang teori agenda setting dan penerapannya. Secara bahasa, agenda setting diambil dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, yaitu agenda dan setting. Agenda setting adalah pengaturan atau penyusunan agenda. Hal ini sesuai dengan istilah yang dikemukakan oleh beberapa ahli komunikasi sebagai penentuan atau penyusunan agenda. Teori agenda setting ini mulai dirintis sejak tahun 1968 ketika berlangsungnya penelitian tentang kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat. Penelitian ini berhasil menemukan hubungan yang tinggi antara penekanan berita dengan bagaimana berita itu dinilai tingkatannya oleh pemilih yang kemudian menjadi hipotesis teori agenda setting. Di Indonesia, agenda setting kerap digunakan dalam penelitian-penelitian untuk mengukur popularitas para kandidat presiden tiap kali menjelang pemilu presiden sejak tahun 2014 yang lalu. Lembaga survei seperti Lingkaran Survei Indonesia atau LSI selalu mempublikasikan hasil pollingnya yang mengejutkan, sebab mengalami perbedaan signifikan antara polling pertama dengan polling berikutnya selama masa kampanye. Dalam perspektif ilmu komunikasi, media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar adalah saluran komunikasi yang paling efektif menyebarkan informasi ke masyarakat luas. Teori agenda setting ini meyakini bahwa media dapat menentukan apa yang dianggap penting oleh publik. Dengan kata lain, agenda media dapat menentukan agenda publik. Pada penerapan teori agenda setting ini, mari kita lihat contoh kasus virus corona. Terlepas dari dampak kesehatan dan ekonomi yang menjadi liputan utama media, ada hal lain yang menarik untuk ditelaah dari pemberitaan virus corona ini. Pemberitaan isu corona jelas menjadi agenda utama pemberitaan media beberapa pekan terakhir. Suspek corona, harga masker, bahkan penipuan corona serentak menjadi sajian utama media mainstream dalam setiap program beritanya. Hal ini adalah sesuatu yang normal, mengingat kebutuhan informasi masyarakat terkait perkembangan informasi virus corona cukup tinggi. Tapi, benarkah pemberitaan masif ini benar-benar menjadi kebutuhan publik? Benarkah masyarakat butuh ditakut-takuti hantu corona? Atau benarkah konsumen butuh dipanikan dengan harga masker yang meroket? Sebelum hantu corona bergentayangan di ruang publik masyarakat Indonesia, sederet isu publik menjadi topik pemberitaan media. Sebut saja drama pencarian Harun Masiku, kasus korupsi BUMN Jiwasraya, hingga yang masih hangat adalah kontroversi Omnibus Law. Tiga contoh isu ini ketika dibandingkan dengan isu corona sama-sama menyangkut kepentingan publik. Harun Masiku misalnya, sosok yang menjadi kunci penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, bahkan peliputan kasusnya memiliki nilai berita yang tinggi karena menyeret nama partai penguasa dan penyelenggara pemilu di Indonesia. Kasus korupsi BUMN Jiwasraya yang ditaksir merugikan keuangan negara belasan triliun rupiah, bisa dibayangkan jika uang korupsi tersebut dimanfaatkan untuk melawan virus corona. Bukankah Kementerian Kesehatan masih mengeluhkan banyaknya rumah sakit di beberapa kota besar Indonesia yang masih kekurangan peralatan uji coba dan laboratorium untuk penanganan virus corona? Selanjutnya, isu program prioritas RUU Cipta Kerja yang diklaim oleh pemerintah sebagai undang-undang sapu jagat untuk memudahkan prosedur investasi dan dianggap menjadi salah satu strategi di bidang ekonomi. Meski demikian, tidak sedikit elit dan pakar yang menolak RUU ini karena dianggap merugikan rakyat kecil, terutama kaum buruh. Kenyataannya, hari ini, agenda pemberitaan ketika kasus tersebut seolah teralihkan oleh kekhawatiran virus corona. Itulah contoh-contoh dari penerapan agenda setting, yaitu pengalihan isu. Saya Denisa, pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye.